pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah warga Rapak Indah Sungai Kunjang Samarinda menuntut pembayaran lahan dengan memblokade jalan. BMKG mengimbau warga Balikpapan waspada akan ancaman gelombang tinggi. Taksi terbang untuk IKN mulai diuji cobakan di Bandara APT Pranoto, Samarinda. Cuaca buruk di perairan Teluk Balikpapan beberapa waktu belakangan menyebabkan gelombang tinggi. Di pesisir Balikpapan ketinggian ombak antara 0,5 meter hingga 0,7 meter. Sedangkan di Selat Makassar mencapai 1,5 meter. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balikpapan, Kukuh Ribudianto meminta warga lebih waspada di penghujung bulan Juli 2024. Ini karena akan muncul fenomena pasang surut yang lebih tinggi dari biasa. Kondisi ini akan menyebabkan gelombang lebih tinggi dan limpasannya lebih jauh masuk ke wilayah daratan. Kondisi sekarang ini terjadi gelombang tinggi di antara 0,5 hingga 0,7 untuk di wilayah pantai, kemudian di wilayah agak tengah di Selat Makassar itu cenderung tinggi 1,5 maksimalnya. Kemudian ada juga event pasang surut, jadi pasang tertinggi hingga tanggal 31 ini itu yang perlu diwaspadai karena dengan ada dua kejadian baik gelombang tinggi maupun pasang itu juga bisa menyebabkan limpasan dari gelombang itu lebih jauh ke arah daratan. Mengantisipasi hal tersebut, BMKG meminta warga yang beraktivitas di kawasan pantai lebih berhati-hati, termasuk nelayan yang menggunakan perahu kecil. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Cuaca buruk beberapa waktu belakangan mempengaruhi harga cabai, bawang putih, dan sayur mayur di Pasar Baru Balikpapan. Cabai yang biasa dijual Rp50.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp80.000. Bawang putih dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sedangkan kangkung dan bayam dari Rp5.000 menjadi Rp15.000 per ikat. Pedagang meyakini kenaikan harga cabai dan bawang dipengaruhi pasokan. Itu karena kedua komoditas tersebut dipasok dari Sulawesi. Kalau kapan tidak ada ya tidak ada, mahal lagi. Ikan pesawat ada. Lokalnya ada. Cabai berapa, Mas? 80. Sekarang 80. Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya 50, 60. 50-60, sekarang 80 1 kilo ya. Selain cabai ada apa lagi, Mas? Bawang putih dari berapa? 35 ke 45. Cuman dua itu aja ya, bawang sama bawang putih sama cabai ya. Kalau sayur-sayuran atau yang lain? Kangkung sama bayam. Kangkung sama bayam dari berapa ke berapa tuh harganya? 5.000, 10.000, 15.000. Satu ikat itu ya. Dampak kenaikan harga cabai dirasakan oleh penjual makanan. Pendapatannya menyusut karena harga jual dagangannya tidak berubah, sementara modal membeli cabai bertambah. Mereka juga khawatir pembelinya berkurang jika harga jual dagangannya dinaikkan. Dampak sih memang pengaruh, Mbak, ya. Cuma kan ya kalau
naiknya sih semua rata-rata naik. Ya apa, pinter-pinter kita aja, paling ngakalinya gimana. Porsinya cabai enggak sih, seperti biasa aja. Mungkin ya memang keuntungannya jadi berkurang gitu aja. Iya. Pedagang dan penjual cabai berharap cuaca kembali normal agar harganya turun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bandara Sam Sepinggan Balikpapan sejak Kamis 25 Juli 2024 mengubah aturan penjemputan penumpang dengan menggunakan kendaraan pribadi. Mereka hanya bisa menjemput di area parkir, sedangkan angkutan darat yang bekerja sama dengan bandara seperti shuttle bus, KRU, penyandang disabilitas dan tamu VIP tetap bisa dijemput di terminal kedatangan. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sam Sepinggan Ahmad Syaugi Sahab menyatakan kebijakan tersebut merupakan dampak dari bertambahnya jumlah penerbangan. Salah satunya adalah Garuda Indonesia yang menambah 7 pesawat per hari. Agar layanan tetap maksimal, maka mereka menerapkan sejumlah aturan. Perubahan waktu nggak gampang ya, pasti akan menuai pro kontra. Tapi ini intinya adalah mempersiapkan kondisi bandara ini benar-benar siap. Apabila 17 Agustus benar-benar upacara, itu udah positif kayaknya ya. Dan hampir pesawat, kemarin hasil rapat dengan Garuda itu dia menambah hasil rapat 7 pesawat. Pesawat besar, badan lebar. Kemudian baru masuk Pelita juga. Jadi benar-benar nanti rame. Kalau sampai saya paksakan penjemput di sini, mundur di sini semua. Salah seorang penumpang meyakini perubahan lokasi penjemputan bagian dari upaya pengelola untuk menertibkan antar jemput di bandara. Hanya saja mereka sedikit repot karena harus berjalan kaki menuju ke lokasi parkir kendaraannya. Positifnya mungkin untuk ketertiban, biar tidak terlalu panjang antrian dan lain sebagainya. Dan kalau memang ini sebuah peraturan ya memang harus ditaati gitu aja tuh. Kan sebelumnya masnya juga sering ke Balikpapan bolak-balik. Yang awalnya dijemput mungkin di daerah kedatangan ini, tapi sekarang nggak lagi. Nah menurut masnya agak lowong nggak sih mas kerasa? Atau Ya sebetulnya kalau bagi saya sebagai penumpang gitu ya, mobilitasnya tinggi gitu ya, lebih baik langsung begitu keluar kan langsung dijemput gitu ya. Tapi ini saya baru tahu gitu ya, oh nggak ada yang ini, berarti semuanya di sini ya, saya baru tahu. nggak belajar gitu ya? Iya, dan kalau memang ini sebuah peraturan ya memang harus ditaati gitu aja tuh. Pengelola bandara berharap perubahan aturan ini tidak menghambat layanan, terutama jelang HUT ke-79 kemerdekaan RI yang dipusatkan di Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.